Nick Wipers beberkan hal inilah yang jadi penyebab Persib Bandung kalah dari PSM Makassar. David Da Silva pastikan skuad Persib siap bangkit di laga selanjutnya kontra Rans Nusantara FC. PT LIB berencana gelar laga tunda pada bulan Maret 2023 ini. Resmi, Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Drama KLB PSSI sampai hitung ulang surat suara. Sempat terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI, Yunus Nusi pilih mundur. Ada apa? Umum Mokhtar meminta pengurus baru PSSI secara serius perhatikan masalah terkait kinerja wasit, serta adakan penggunaan VAR. Terpilih jadi Ketua Umum PSSI ini prioritas dan program Erick Thohir di masa mendatang. Jelang laga kontra Rans Nusantara FC, Persib kehilangan 5 pemain dan dapat 1 suntikan amunisi baru. Kekalahan dialami Persib ketika menjamu PSM Makassar dengan skor tipis 1-2 kemarin. Bertanding dengan misi mendapatkan poin penuh dari sang pesaing di papan atas, Nick Wipers dan kawan-kawan malah tumbang. Padahal di babak pertama tim mampu unggul lebih dulu lewat gol Ahmad Jufrianto. Nick Wipers mengatakan timnya lengah setelah turun minum dan memberi ruang bagi lawan untuk menekan. Benar saja, kesempatan itu tidak disia-siakan Ramadan Sananta untuk menyamakan angka, menerima operan Yakob Sayuri. Momentum itu lantas dimanfaatkan lawan untuk berikutnya mencetak gol kedua. Namun jika melihat jalannya pertandingan, Nick Wipers punya pendapat bahwa timnya yang layak meraih 3 poin. Tetapi pada akhirnya kedudukan lebih berpihak kepada tim tamu. Kini Persib pun harus bertahan di peringkat ketiga pada klasemen sementara Liga 1 2022. Mereka berada di bawah PSM Makassar dan Persija yang sementara memimpin persaingan menuju tangga juara. Tetapi Nick Wipers menekankan bahwa kans bagi timnya meraih trofi belum tertutup. Masih banyak laga tersisa dan ada kesempatan menyusul kedua pesaingnya. Terlebih, kemarin Persija Jakarta juga tumbang 1-2 dari Bayangkara FC. Dengan begitu, Persib Bandung punya peluang besar untuk menggusur posisi Persija Jakarta minggu nanti. Kemarin kami sudah bermain dengan bagus di babak pertama dan bisa menguasai permainan. Kami bisa mencetak gol yang bagus dan tidak ada peluang berbahaya untuk PSM. Tapi memasuki babak kedua, kami memberikan mereka 1 kesempatan dan itu langsung berbuah gol. Sedangkan untuk gol kedua dari mereka, menurut saya itu sedikit berbau keberuntungan. Kami sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kami tidak bisa mendapatkannya. Tapi kami masih berada dalam perlombaan menuju juara dan harus melanjutkan apa yang sudah kami tunjukkan di laga-laga sebelumnya. Jelas Nick Wipers. Persib merasakan kekalahan pertama setelah 15 laga tidak terkalahkan. Namun perburuan gelar masih hidup untuk Persib Bandung. Kekalahan dari PSM Makassar kemarin membuat Persib Bandung merasa tertampar. Mereka melewati 15 laga tanpa kekalahan. Namun ditekuk PSM Makassar di Stadion Pakansari dengan skor akhir 2-1. Perburuan gelar masih hidup untuk Persib Bandung. Dengan kini mereka duduk di posisi ketiga klasemen dengan selisih 4 poin dari PSM di posisi pertama. Striker asing Persib Bandung David Da Silva menegaskan bahwa mereka siap bangkit untuk kembali mengejar posisi puncak. Tentunya, mereka sadar harus evaluasi individu dan juga tim. Eks Persebaya Surabaya tersebut tidak mau meratapi kekalahan dari PSM Makassar dan mengajak semua pemain Persib Bandung untuk bangkit. Beberapa laga Liga 1 2022 tertunda karena masalah perizinan dari pihak berwenang. PT Liga Indonesia baru berencana menggelar laga tunda pada bulan Maret. Beberapa laga yang tertunda adalah 2 laga kandang Arema FC melawan Borneo FC dan Bali United. Arema ditolak di mana-mana sehingga kedua laga itu tidak bisa digelar. Sampai PT LIB pun turun tangan mencarikan venue buat laga kandang Arema. Stadion PT IKA akhirnya ditunjuk menjadi kandang sementara Singoedan. Selain itu ada juga laga tunda lainnya yakni Persita Tangerang kontra Persija Jakarta.
Kemudian PSIS Semarang kontra Persebaya Surabaya juga tertunda. Ditambah laga tunda Persib kontra Bayangkara FC. PT Liga Indonesia Baru masih tetap pada rencana awalnya, yakni laga tunda digelar di luar Pulau Jawa. Selain masalah perizinan yang lebih terjamin, ketersediaan venue menjadi salah satu pertimbangannya. Sebab banyak stadion yang akan disterilkan menjelang Piala Dunia Usia 20 2023. Beberapa tim seperti Persebaya dan Bali United sudah terusir karena kandang mereka akan dipakai di Piala Dunia Usia 20. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih untuk periode 2023-2027. Erick Thohir menjadi Ketua PSSI usai mendapatkan 64 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La pada Kamis kemarin. Erick Thohir mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perburuan kursi nomor 1 di PSSI. Erick Thohir mendapatkan 64 suara, sedangkan Lanyala Mataliti mendapatkan 22 suara. Para pemilik suara PSSI tersebut berjumlah 86, yang merupakan 86 suara plus 1 federasi tambahan. Ke-86 suara itu terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 Asprof, 2 asosiasi, dan 1 Federasi Futsal Indonesia. Penetapan pemilik suara ini berdasarkan peserta kompetisi untuk Liga 1, 2, dan 3. Meski demikian, tidak seluruh klub Liga 2 dan Liga 3 memiliki hak pada KLB PSSI nanti. Seluruh atau 18 klub Liga 1 otomatis dapat, sedangkan dari Liga 2 dan Liga 3 hanya 16 atau dipilih berdasarkan posisi dari kompetisi musim sebelumnya. Erick Thohir mendapatkan suara terbanyak dari voter dalam KLB PSSI ini, otomatis dinyatakan sebagai terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Di sisi lain, Yunus Nusi secara mengejutkan memutuskan mundur dari kursi Wakil Ketua Umum PSSI. Untuk itu Menpora Zainuddin Amali kembali menjadi Waketum PSSI. Sebenarnya, Yunus Nusi unggul suara atas Amali dalam pemilihan ulang Waketum PSSI. Ia mendapatkan 53 suara, di bawah Ratu Tisha dengan 54 suara di Kongres Luar Biasa PSSI. Sementara Amali meraih 44 suara dalam pemilihan ulang. Adapun Amali sudah berlapang dada terhadap kegagalannya menjadi Waketum PSSI. Namun secara mendadak PSSI mengumumkan Yunus Nusi mengundurkan diri. Kursi kosong yang ditinggalkan itu pun kini menjadi milik Amali. Dari video yang beredar, Yunus Nusi memang sudah menyatakan pengunduran dirinya di dalam ruang KLB. Sayang, ia tidak banyak bicara soal alasan dirinya menarik diri. Sebelumnya pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI harus diulang karena ada suara yang hilang. Dari pemilihan sebelumnya, Zainuddin Amali dan Yunus Nusi yang terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelumnya Zainuddin Amali mengoleksi 66 suara, Yunus Nusi 63 suara, dan Ratu Tisha dengan 41 suara. Dengan hasil ini maka Ratu Tisha dan Zainuddin Amali otomatis resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sementara itu Komisaris Persib Bandung Umum Mokhtar menyoroti soal wasit di Liga 1. Untuk itu, siapapun yang terpilih sebagai ketua dan exco PSSI harus membenahi perwasitan. Umum Mokhtar berpendapat sektor wasit menjadi salah satu alasan pertandingan tidak berjalan baik dengan keputusan-keputusan yang salah. Untuk itu Umum Mokhtar berharap pengurus PSSI periode 2023-2027 terpilih bisa merombak masalah wasit. Pria yang akrab disapa Pak Haji Umo itu pun berharap pada kepengurusan mendatang, PSSI harus bisa menggunakan VR. Menurut Umo, teknologi VR bakal membantu wasit dan membuat jalannya pertandingan lebih adil. Sekarang saya soroti perwasitan. Kalau bisa ini bubarkan dulu wasit, ganti, dan pilih yang bagus. Saya tahu di situ juga banyak yang bagus. PSSI kalau mau maju siapapun ketuanya, wasit harus difokusin. Di PSSI itu masalahnya wasit dari dulu. Itu menyakitkan. Justru itu, dengan pengurus nanti mudah-mudahan ada VR.
karena VR akan berhubungan dengan prestasi. Kalau ada VR, orang tidak bisa ngelak. Saya di bola tidak cari apa-apa. Saya dari dulu tidak mau jadi pengurus. Saya masih punya kesibukan lain, tapi saya masih mau memperjuangkan PSSI untuk lebih baik lagi. Jelas Umum Mokhtar. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, Erick Thohir, berbicara soal prioritas dan programnya di masa mendatang. Terkait hal ini, Erick Thohir bicara soal langkah selanjutnya setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum PSSI. Dia menjelaskan jika pada 2 pekan pertama akan fokus mendengarkan masukan demi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Namun persiapan Piala Dunia Usia 20 2023 tetap menjadi prioritas utama saat ini. Selain itu, hal ini untuk menyamakan visi demi sama-sama membangun sepak bola di masa depan. Erick juga menilai jika blueprint sepak bola sangat dibutuhkan. Berkaca dari India, mereka memiliki rencana jangka panjang yang jelas. Selanjutnya fokus pada perbaikan kompetisi, wasit, hingga timnas. Setelah semua masukan terkumpul, baru program selanjutnya dipersiapkan. Dari situ terlihat mulai kebutuhan yang mendesak hingga pengembangan sepak bola. Namun dia menegaskan jika beberapa hal yang sudah baik di PSSI akan dilanjutkan dan dimaksimalkan. Menjelang laga melawan Rans Nusantara FC pada minggu nanti, Persib Bandung dipastikan akan kehilangan beberapa pemainnya. Pemain-pemain tersebut antara lain Zalnando dan David Rumaki. Keduanya dipastikan tidak akan tampil pada laga melawan Rans karena masih mengalami cedera yang serius di putaran pertama Liga 1. Selain keduanya, Robi Darwis, Kakang Rudianto dan Ferdiansyah dipastikan tidak akan membela Persib Bandung saat bertanding melawan Rans Nusantara. Dikabarkan ketiganya sudah mulai berada di Timnas Indonesia Usia 20 untuk mengikuti pemusatan latihan pada tanggal 1 hingga tanggal 28 Februari 2023. Meskipun ditinggal oleh 5 pemainnya, Persib Bandung dikabarkan mendapatkan amunisi tambahan setelah Daisuke Sato selesai menjalani hukuman akumulasi kartu kuningnya. Dengan selesainya hukuman tersebut, dipastikan Daisuke Sato siap untuk menghadapi Rans Nusantara hari Minggu nanti.